Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini merupakan pengajian terakhir kita di tahun 2020. Tak terasa sudah lebih kurang 6 tahun saya mengasuh pengajian Sirah Nabawiyah di Masjid Oman, Masjid Al-Ma'mur Oman yang kita hormati bersama ini. Dan insya Allah berarti tahun 2021 masuk tahun ke-7. Dan ini merupakan hari terakhir pengajian kita di tahun 2020. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, untuk malam yang berbahagia ini kita kembali lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita dengan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan pada malam yang berbahagia ini kita masuki cerita tentang hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah pada pertemuan yang lalu kita menceritakan bahwa Rasulullah SAW sebelum dirinya hijrah terlebih dahulu mengirim beberapa orang sahabat ke kota Madinah sebagai pendakwah yang bertugas mengajarkan agama Islam ke tengah-tengah masyarakat kota Madinah pada saat itu. Tentu bukan berarti tidak ada orang Madinah yang mengerti ajaran Islam, karena sebelum Rasulullah masuk sudah terjadi 2 perjanjian Aqabah. Aqabah pertama dan Aqabah yang kedua, dan itu sekaligus memastikan sebelum Rasulullah hijrah di kota Madinah Al-Munawwarah sudah ada yang memeluk ajaran agama Islam. Tapi namun demikian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemampuan penduduk lokal Madinah untuk memahami ajaran agama Islam tidaklah sama dengan penduduk Mekah memahami ajaran Islam. Karena tingkat kebersamaan penduduk Mekah bersama dengan Rasulullah jauh lebih dalam, jauh lebih lama dibandingkan mereka yang baru kenal dengan Rasulullah yang dari kota Madinah. Maka Rasulullah SAW kemudian mengirimkan beberapa para sahabatnya menuju kota Madinah. Di antaranya Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Begitu juga Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhuma ajmain, yang pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan kiprah 2 orang pendakwah ini yang dikirim oleh Rasulullah ke kota Madinah. Faqaddimu alal ansari fi daurihim. Jadi kedua orang ini dan sahabat-sahabat yang lain juga, mereka kemudian berdakwah door to door dari rumahnya orang Ansar. Ini kemudian yang menjadi argumentasi sebagian kelompok dakwah atau jamaah dakwah dalam Islam yang daya atau gaya dakwahnya itu door to door, ya, jamaah tabligh, ya. Jamaah tabligh itu ada gaya dakwah khuruj, yang pertama keluar untuk berdakwah dalam ajaran agama Allah. Yang kedua ada yang disebut dengan jaulah. Jaulah itu cara dakwah yang dilakukan door to door, mengajak
orang lain yang belum mau mengamalkan ajaran Islam untuk mau mengamalkan ajaran Islam. Nah itu pernah dilakukan oleh para sahabat Rasul, di antaranya Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi dan juga Mus'aib bin Umair radhiyallahu anhuma. Mereka masuk ke kota Madinah dan berdakwah dari satu pintu ke pintu yang lainnya, fa'awuhum wa nasaruhum, mengajak mereka untuk mengamalkan ajaran Islam, untuk mengetahui dan mengajak mereka mempelajari agama Islam. Wa fasha al-islamu bil madinati, sehingga agama Islam itu menyebar dengan cukup cepat di kota Madinah al-Munawwarah. Summa adzinallahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil hijrati, kemudian baru Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk turut serta hijrah ke kota Madinah. Maka dalam cerita sejarah Islam, Rasulullah menjadi orang yang terakhir bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq untuk kemudian hijrah ke kota Madinah al-Munawwarah. Sebelum Rasulullah hijrah, terlebih dahulu Rasulullah telah menghijrahkan lebih kurang 120 orang sahabatnya ke kota Madinah al-Munawwarah. Ya, jadi Rasulullah itu sendiri baru mendapatkan izin dari Allah untuk hijrah ke Madinah al-Munawwarah setelah 120 orang tersebut terlebih dahulu hijrah. Namun kalau kita hitung-hitung sebenarnya bukan Rasulullah yang terakhir. Karena nanti ada satu orang lagi namanya Ali bin Abi Thalib. Ya, Imam Ali bin Abi Thalib itu orang terakhir yang hijrah. Hijrah terakhir yang dilakukan Ali itu bukan karena Rasulullah SAW tidak menginginkan Ali hijrah terlebih dahulu, tapi sebagai salah satu strategi. Jadi pada saat Rasulullah dikepung di dalam rumahnya, yang tidak bisa keluar, karena pada saat itu orang-orang kafir Quraisy sudah menduga pasti suatu saat Muhammad akan melarikan diri dari kota Mekah. Karena makin hari trennya semua pengikut Nabi Muhammad melarikan diri ke kota Madinah. Maka mereka punya prediksi, kalau seperti ini terus, pasti suatu saat kelak Nabi Muhammad ikut bagian dari orang yang akan melarikan diri. Sehingga terjadilah musyawarah antara para kepala suku, orang-orang Quraisy berkumpul untuk mengambil sikap apa yang harus mereka lakukan terhadap Rasulullah untuk menghentikan laju pelarian diri mereka ke kota Madinah. Mereka kan tidak berani sembarangan karena Rasulullah dijamin atau dilindungi oleh keluarga besar Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, dua suku atau dua keluarga besar yang cukup disegani di kota Mekah Al-Mukarramah pada saat itu. Sampai akhirnya muncul ide dari beberapa pembesar kafir Quraisy untuk mengumpulkan semua anak muda dari suku-suku yang berbeda, dan kemudian setiap anak muda itu diperintahkan untuk mengepung rumahnya Rasulullah dengan membawa pedang yang terhunus. Jadi seandainya kemudian Nabi Muhammad tewas dalam peristiwa itu, maka Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib tidak bisa menyalahkan salah satu kabilah. Ya, karena semua kabilah ikut turut bertanggung jawab terhadap tewasnya Nabi Muhammad. Nah, dalam posisi seperti itu kan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib dihadap-hadapkan dengan kabilah yang lebih jumlahnya banyak dibandingkan dua keluarga besar Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Itu strategi yang dipakai oleh orang kafir Quraisy untuk mencegah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, untuk mengelabui itu salah satunya nanti ceritanya Ali bin Abi Thalib diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidur di tempatnya imam atau di tempatnya Rasulullah. Jadi di kasurnya Rasulullah, di situ ditiduri oleh Ali bin Abi Thalib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelang subuh hari keluar dari pintu depan rumahnya sambil, kalau menurut cerita hadis itu, membacakan salah satu ayat kursi, ayat Yasin itu dalam surah Yasin, wa ja'alna
min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum wa hum la yubsirun. Rasulullah tebarkan kemudian pasir atau debu ke arah para pemuda yang mengepung rumah Rasulullah. Mereka tiba-tiba tertidur lelap. Ya, dalam tidurnya Rasulullah kemudian melarikan diri, exhale, dan kemudian bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan mereka tidak menuju ke arah utara dari kota Mekah karena Madinah itu letaknya utara kota Mekah, tapi terlebih dahulu menuju ke arah selatan, ke arah bukit atau Jabal Sur. Ceritanya seperti itu. Saat mereka bangun, para pemuda itu terjaga dari bangunnya karena sinar matahari itu mulai menyongsong ke arah pelupuk mata mereka, dan itu membuat mereka terjaga dari tidur yang cukup lelap. Mereka ngintip ke dalam rumah Rasulullah, mereka ngintip ke dalam kamar Rasulullah, ternyata masih ada orang berbaring. Dan itu membuat gerak mereka menjadi lambat untuk menelusuri jejak-jejak kaki Rasulullah, sehingga memberikan cukup waktu buat Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq untuk melarikan diri. Nah, itu strategi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terlambatnya Ali bin Abi Thalib hijrah ke kota Madinah bukan karena Rasulullah ingin mengorbankan Ali atau karena Rasulullah ingin memprioritaskan diri sendiri karena egonya Nabi, tapi lebih kepada strategi. Dan yang dianggap mampu menjalankan strategi itu ya Ali bin Abi Thalib. Maka itu kemudian menjadi peluang bagi Rasulullah untuk melarikan diri secepat mungkin ke Gua Sur dan memberikan jangka waktu yang lama bagi Nabi, bagi orang Quraisy untuk bisa mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu cerita atau yang diceritakan dalam kitab sejarah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kemudian fa'adzina atau summa adzinallahu li Rasulillah fil hijrati fa kharaja min Makkah yaumal isnain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Mekah itu pada hari Senin fi syahri Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal. Nah, di sini tidak disebut tanggalnya berapa, tidak disebut karena memang Bapak Ibu orang Arab, atau lebih tepatnya orang Arab sebelum penanggalan kalender Hijriah dibuat oleh Umar bin Khattab, itu mereka tidak punya penanggalan sama sekali. Jadi tahun pun tidak tahu tahun apa. Mereka cuma sebut tahun gajah karena ada momentum pada saat itu, misalnya pasukan gajah yang ingin menghancurkan Mekah Al-Mukarramah. Tapi tahun berapa itu terjadi mereka tidak punya penanggalan. Hari pun tanggal berapa hari itu tidak punya. Maka biasanya atau sebelum hijrahnya Rasulullah, kalau dalam kajian sejarah Islam itu disebut dengan tahun 1 kenabian, 2 kenabian, 3 kenabian. Itu semenjak Rasulullah diangkat menjadi Rasul sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi biasanya pakai 1 tahun kenabian, 2 tahun. Adapun sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, tidak ada penanggalan. Kapannya pastinya tidak ada itu dalam sejarah. Kecuali kalau mau dikira-kira dengan penanggalan Masehi, seperti tahun lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang Arab pada saat itu belum punya penanggalan yang cukup baik, maka kalau dikonversikan ke dalam tahun Masehi itu para ahli sejarah Islam berbeda-beda pendapat tentang tahun berapa sebenarnya Rasulullah lahir. Ada yang menyebut 570, ada yang menyebut 571, bahkan yang paling jauh 576. Tidak ada kata pasti di situ. Kenapa? Karena kalender Arab pada saat itu belum terlalu baik. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah di hari Senin, bulan Rabiul Awal, sama ya dengan beliau lahir hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Tapi dalam hari lahir Rasulullah itu pun berbeda-beda sebenarnya. Ada ulama mengatakan 12, ada ulama mengatakan 13, ada ulama mengatakan tanggal 14. Jadi banyak versi. Kenapa? Karena tidak ada penanggalan yang pasti tentang lahirnya Rasulullah. Jadi ada semacam meme, ya, ada semacam satir. Kan umat Islam kemarin memperdebatkan tentang lahirnya Nabiullah Isa alaihissalam itu benar enggak?
tanggal 25 Desember. Sehingga kita bisa merayakan hari lahirnya Isa. Bukan sebagai Tuhan tapi sebagai Nabi. Karena umat Islam itu kan mengakui Nabi Isa alaihissalam itu sebagai Nabi. Dan hari kelahiran Nabi Isa itu diselamatin di dalam Al-Quran. Jadi yang memberikan kata selamat itu Allah. Wassalamu alayya yauma ulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan salam sejahtera kepadaku, kata Nabi Isa, pada hari aku dilahirkan dan aku dimatikan dan kelak aku dibangkitkan kembali dalam keadaan hidup. Tapi kemudian banyak juga yang berargumentasi, kan belum tentu Nabi Isa itu lahirnya 25 Desember. Kalau logika itu dipakai, kan belum tentu juga Nabi Muhammad lahirnya 12 Rabiul Awal. Ada meme seperti itu. Nabi Muhammad itu sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita merujuk ke dalam sejarah, masih diperdebatkan oleh para ulama lahirnya kapan itu. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14. Ada bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan lahirnya bukan di bulan Rabiul Awal, tapi lahirnya di bulan Safar. Ada juga mengatakan di bulan Muharram dan seterusnya. Tahunnya juga berbeda-beda. Jadi tanggalnya berbeda, bulannya juga masih diperdebatkan, kemudian tahunnya juga masih diperdebatkan. Tapi kebanyakan umat Islam akhirnya percaya, ya, tanggal lahirnya Nabi Muhammad itu adalah 12 Rabiul Awal di hari Senin 570 Hijriah. Meskipun dalam sejarah Islam banyak sekali versi-versi riwayat yang berbeda, kita tidak ngerti cara memverifikasi mana yang paling tepat dari tanggal-tanggal kelahirannya Nabi Muhammad tersebut. Jadi seperti itu. Waqila fi Safar, ada juga yang mengatakan hijrahnya Rasulullah itu bukan di bulan Rabiul Awal, tapi di bulan Safar, ya, Muharram Safar, bulan kedua. Nah, ini kemudian jadi pertanyaan lagi. Ustaz, kan penanggalan hijriah itu dimulai dengan hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah Al-Munawwarah, seperti itu. Tapi kok bulan pertama dalam kalender hijriah itu bukan bulan Rabiul Awal? Karena Rasulullah kan hijrahnya kalau menurut versi sejarah ini di bulan Rabiul Awal, atau menurut versi yang kedua di bulan Safar. Tapi kenapa kalender hijriah itu tidak dimulai dengan bulan Safar dan juga tidak dimulai dengan Rabiul Awal, tapi dimulai dengan bulan Muharram? Kenapa demikian? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita jelaskan juga pada kesempatan yang bahagia ini. Awal mula permulaan kalender hijriah itu bukan dipatok dengan bulannya, tapi dengan tahun Rasulullah SAW hijrah. Jadi ceritanya seperti ini. Untuk memahamkan Bapak Ibu semua, saya agak mutar jauh dikit. Setelah Rasulullah SAW wafat, atau pada saat Rasulullah hidup, itu belum ada kalender hijriah. Rasulullah kemudian wafat, sebagian versi mengatakan 10 hijriah. Pada saat itu belum ada, ya. Itu kan diterka kemudian, maka kemudian terjadi beda-beda itu. Karena diterka-terka. Dulu Rasulullah wafatnya tahun berapa, diterka-terka kemudian. Jadi singkat cerita, setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar naik jadi khalifah 2 tahun 2 bulan. Beliau jadi khalifah. Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab jadi khalifah selama 10 tahun. Di tahun keempat Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau mulai banyak kesulitan dalam hal administratif, dalam hal birokrasi, karena di masa Umar itu dibuat cukup banyak hal-hal yang baru, yang belum ada di zaman Rasulullah di masa Umar. Contohnya apa? Baitul Mal. Baitul Mal itu tidak ada di masanya Rasulullah. Baitul Mal dalam arti menjadi semacam lembaga keuangan, belum ada itu. Yang fungsinya bukan hanya mengumpulkan zakat, tapi juga mengutip pajak dari orang-orang non-muslim. Itu dulu belum ada di zaman Rasulullah. Kemudian sistem pengkajian. Dulu di zaman Rasulullah, tentara yang ikut berjihad fisabilillah, mereka dibagikan ghanimah. Tapi di masa Umar bin Khattab, ghanimahnya diambil sama negara. Sebagai gantinya, mereka yang ikut berperang dibuat jenjang pemangkatan. Yang pangkatnya rendah sekian gajinya per bulan, yang pangkatnya agak tinggi sekian gajinya per bulan. Nah, gaji per bulan itu kan butuh penanggalan yang cukup baik.
pada saat itu belum ada penanggalan. Umar kadang-kadang bingung, ini sudah masuk bulan berapa ini? Sudah tanggal berapa? Sudah boleh transfer gaji atau belum? Bingung karena nggak ada penanggalan pada saat itu. Begitu juga surat masuk, surat keluar. Karena Umar sudah main diplomasi ke Bizantium, sudah kemana-mana, ke Persia, sudah mana-mana. Tapi tidak ada tanggal, nggak ada penanggalan. Bingung akhirnya. Kemarin kita kirim surat ke Kaisar Romawi itu tanggal berapa? Bingung itu. Akhirnya Umar panggil para sahabatnya, diskusi, musyawarah. Ayo kita buat penanggalan. Nggak usah pakai penanggalan yang lain, penanggalan Islam kita buat. Ya, akhirnya disepakatilah, kalendernya namanya hijrah. Pakai peredaran bulan, tidak pakai peredaran matahari. Kenapa? Karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang merefer untuk menggunakan kalender yang menggunakan peredaran bulan, tidak dengan matahari. Contoh, ketika ada ayat yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Para sahabatmu Muhammad bertanya kepadamu apa fungsinya hilal. Hilal itu kan awal bulan Qamariyah ya, apa yang sabit itu. Allah menjawab kemudian qul hiya mawaqitu linnas. Bulan itu menjadi fungsi pengukuran waktu bagi manusia, wal hajj. Begitu juga untuk menentukan kapan datangnya bulan haji, seperti itu. Maka kemudian disepakati, kita menggunakan kalender yang berortasi dengan kepada bulan, bukan kepada matahari. Tapi awal kalender itu kapan? Apa semenjak Nabi Muhammad lahir? Atau ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi? Atau ketika kapan? Akhirnya ada yang mengusulkan, kita pakai aja kalender Hijriah itu dimulai dari tahun hijrahnya Nabi. Jadi tahunnya bukan bulan, bukan hari, tapi tahunnya. Maka pada tahun itu Rasulullah hijrah itu dijadikan sebagai tahun 1 Hijriah. Langsung setelah keputusan itu diambil, keputusan itu ternyata diambil pada tahun 16 Hijriah. Nah, jadi di saat umat Islam hidup, pada saat keputusan itu diambil, mereka sudah punya 16 tahun Hijriah. 16 tahun Hijriah. Ya, kenapa? Karena Rasulullah hidup lebih kurang, kalau kita taruh 10 tahun, kemudian Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun, 12 tahun. Umar bin Khattab baru mengambil keputusan kalender Hijriah itu di tahun keempat beliau berkuasa. Berarti 16 tahun. Nah, umat Islam pada saat itu sudah tinggal atau hidup di tahun 16 Hijriah. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Singkat cerita tentang awal penanggalan di dalam Islam itu menggunakan kalender Hijriah pada tahunnya, bukan pada bulan. Jadi awal bulan itu tetap pakai bulan kalender di masa jahiliyah dulu, Muharram. Jadi bulan-bulan itu sudah dikenal dulu, tahunnya yang nggak ada. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu sudah ada. Maka kan ada di dalam Al-Quran itu Ashurun Ma'lumat, ya, bulan-bulan tertentu, atau Ashurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Ya, itu kan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, 1 Isah, bulan Rajab. Itu bulan-bulan sudah ada, cuman penanggalan tahunnya yang belum ada. Nah, itu sedikit penjelasan tentang penanggalan kalender Islam yang menggunakan patokan pertama itu hijrahnya Rasulullah. Kalau kalender miladiyah menggunakan lahirnya Nabiullah Isa alaihissalam, seperti itu. Walahu idzaka salasa wa khamsuna sanah. Pada saat itu Rasulullah sudah berusia 53 tahun. Beliau hijrah usianya sudah 53 tahun. Wa ma'ahu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bersama Rasulullah ikut serta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Maka dalam Al-Qur'an itu illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladziina kafaru is huma fil ghari saniyasnaini is huma fil ghari. Ketika 2 orang itu berada dalam gua, siapa itu? Nabi Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, di sini menarik, ada tokoh-tokoh yang lain yang ikut terlibat dalam proses hijrahnya Rasulullah. Di antaranya seorang sahabat sekaligus hamba sahayanya Abu Bakar As-Siddiq, namanya Amir bin Fuhairah Maula Abi Bakrin. Nah, tapi Amir bin Fuhairah ini
tidak ikut pada saat Rasulullah SAW ke Gua Sur, tidak ikut. Dia itu hanya ikut pada saat Rasulullah kemudian pergi dari Gua Sur menuju ke kota Madinah. Jadi Bapak Ibu muncul pertanyaan kemudian yang belum sempat kita jelaskan tadi. Kenapa Rasulullah ke Gua Sur terlebih dahulu? Kenapa nggak langsung saja ke Madinah Al-Munawwarah? Nah, itu juga bagian dari strategi. Jadi bagian dari strategi Rasulullah, karena pada saat itu orang kafir Quraisy sudah tahu seandainya Muhammad berhasil lolos dari kepungan yang mereka lakukan di luar halaman rumah Rasulullah, pasti kalau mereka lolos, Nabi Muhammad lolos dengan Abu Bakar As-Siddiq, larinya pasti ke kota Madinah. Pasti itu larinya. Jadi tidak punya alternatif lain. Rasulullah tidak punya alternatif lain. Maka pada saat langit sudah mulai terang, sudah mulai pagi, mereka lihat Ali bin Abi Thalib masih ada di belakang selimut dalam ranjang Rasulullah, dan itu memberikan waktu yang cukup luang bagi Nabi untuk melarikan diri. Nabi nggak langsung mengarah ke Madinah. Madinah pada saat itu sampai sekarang letaknya di utara kota Mekah Al-Mukarramah. Nabi nggak langsung menuju ke utara, tapi menuju ke selatan. Gua Sur itu letaknya lebih kurang 8 km dari Masjidil Haram, arah selatan dari arah Masjidil Haram, arah ke Yaman, turun ke bawah. Jadi mereka pada saat menggrebek rumah Rasulullah, kemudian membuka selimutnya Nabi, ternyata yang tidur di situ bukan Nabi, ternyata Ali bin Abi Thalib. Mereka cepat-cepat bergegas, membuat pengumuman, mengerahkan pasukan, dan pasukan itu menuju ke arah utara. Pasukan itu menuju ke arah utara karena satu-satunya dugaan mereka, tidak mungkin Nabi Muhammad lari ke Yaman, nggak mungkin lari ke utara, nggak mungkin lari ke timur, nggak mungkin lari ke barat, nggak mungkin lari ke selatan, pasti larinya ke utara, ke kota Madinah. Maka seluruh akses ke kota Madinah pada saat itu ditutup oleh orang kafir Quraisy, karena Nabi Muhammad pasti lari di situ. Capek mereka cari itu, tidak ada ternyata. Jejaknya tidak ada, semua alternatif jalan ditelusuri. Tidak ada, tidak ketemu Nabi Muhammad. Nah, itu cara Nabi Muhammad untuk mengecoh lawan. Kalau sempat Nabi Muhammad langsung ke utara, Nabi Muhammad cuma punya 1 ekor unta, dan yang ikut berserta bersama Rasulullah ada 4 orang. Pertama Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah sendiri, kemudian hamba sahayanya Abu Bakar As-Siddiq, Amir bin Fuhairah, dan satu lagi Daliluhum. Daliluhum itu apa? Penunjuk jalan. Ya, Daliluhum yang bernama Abdullah bin Uraikid Al-Laisi. Kenapa Rasulullah membutuhkan petunjuk jalan? Padahal Rasulullah sering ke kota Madinah. Karena pada saat itu Rasulullah memilih untuk tidak menempuh jalur reguler, jalur biasa. Biasanya kan kalau kita mau ke Sigli, itu dari Selawah, Selimum, Selawah, Sare, dan seterusnya. Tapi ada jalan alternatif sebenarnya ke Sigli itu. Tidak banyak orang tahu. Jalan Kelawung. Itu sekarang udah bagus jalannya, sekaligus promosi wisata. Saya baru pulang kemarin. Itu bagus jalannya, kan jalan samping kirinya laut, itu sepanjang jalan itu. Bagus jalannya. Menelusuri gunung-gunung Bukit Soeharto itu sampai tembus ke Lawung. Itu jalur alternatif. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah menggunakan jalan itu sehingga beliau takut tersesat. Nah, jalan itu sendiri di barat, istilahnya itu? Arah barat laut ya. Kalau barat daya kan bawah, barat laut. Jadi arah barat laut, maka jalan itu menelusuri tepi Laut Merah. Jadi jalan itu menelusuri tepi Laut Merah. Bapak Ibu kalau lihat peta nanti, kalau pulang buka peta atau buka di Google, kota Jeddah itu letaknya di barat laut dari kota Mekah. Maka kemudian daerah Jeddah itu kan pesisir dia, pesisir pantai, daerah pantai itu. Banyak laut, pelabuhan pun adanya di Jeddah. Laut Merah dari Sudan itu kalau mau naik haji ke Jeddah itu cuman waktu butuh 12 jam, naik kapal laut 12 jam dari Sudan sampai ke Jeddah. Kalau dari Mesir, dari Port Said itu 2 hari 3 malam dari Mesir, karena jauh, lumayan jauh dari Mesir. Jadi Laut Merah itu, jalan pantai Laut Merah itu ditelusuri oleh Nabi. Ya, itu jalan yang nggak lazim. Tapi setelah 3 hari, jadi Rasulullah SAW setelah keluar dari rumahnya, beliau langsung menuju ke Gua Sur,
para orang Quraisy setelah ketahuan mereka kecolongan, yang tidur di tempat tidur itu bukan Rasulullah, mereka memeriksa ternyata bukan Rasulullah. Mereka ke utara, ya pasti nggak akan ketemu dengan Nabi, karena Nabi di selatan. Ya, Nabi buat mereka terkecoh. Sehingga setelah dicari, mereka kok merasa kecolongan, kok nggak ada ya? Jejak-jejaknya pun nggak ada. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampai kemudian diceritakan di sini, fadakhala ghara Thawr. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam gua Thawr, huwa wa Abu Bakrin. Ya, beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq, fa'aqama fihi salasan. Dua orang ini, Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian berdiam diri di dalam gua Thawr lebih kurang selama 3 hari, 3 malam. Ya, nanti ada cerita kenapa Zatil Nitokain, Asma binti Abu Bakar itu kan gelarnya Zatun Nitokain, perempuan yang memiliki 2 ikat pinggang. Karena nanti yang memberikan makan ke Rasulullah itu Asma. Asma minta hamba sahayanya Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah untuk mengantarkan makanan. Makanan itu selalu dimasak sama Asma. Kemudian Amir bin Fuhairah mengantarkan makanannya ke Gua Thawr. Kemudian Asma ikut di belakang. Asma ikut di belakang, tugasnya membersihkan jejak keledai atau kendaraannya Amir bin Fuhairah sehingga nggak meninggalkan bekas jejak yang bisa dilacak. Tapi akhirnya ketahuan. Nah, di situ ketahuan. Di hari berikutnya ketahuan ada orang yang masuk ke Gua Thawr. Itulah yang menyebabkan kemudian beberapa orang kafir Quraisy curiga kalau di Gua Thawr itu tempat persembunyian Rasul. Naiklah beberapa orang, karena Gua Thawr itu tidak terlalu jauh. Tidak seperti Gua Hira. Kalau Gua Hira itu seumuran saya Bapak Ibu, itu 2,5 jam kalau naik, atau 2 jam paling cepat sampai ke puncak. Lumayan lama, lumayan jauh itu. Tapi kalau Gua Thawr 30 menit sampai. 30. Nggak terlalu jauh guanya itu. Kalau Bapak Ibu pernah naik ke Gua Thawr, di dalam gua itu ada tempat semacam bawahan. Ya, naik ada gua, kemudian ada semacam bawah, ada terowongan kecil bawah. Cuman muat beberapa orang, nggak besar ruangannya itu di bawah. Jadi ada batu-batu, kemudian ada ruangan di bawah itu. Nah, Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam itu, tinggal beberapa malam, atau dalam cerita riwayat ini 3 malam di dalam ruangan yang ada di dalam Gua Thawr itu, lubang kecil. Nah, pada saat itu tiba-tiba Bapak Ibu dengan keajaiban yang luar biasa menurut riwayat yang mutawatir, datang laba-laba membuat sarangnya di situ. Dia buat sarangnya, ya, sehingga pada saat itu setelah laba-laba buat sarang, datang burung merpati, kemudian dia buat sangkarnya di situ, bahkan burung merpati itu beranak di situ, bertelur dia di situ. Bahkan kemudian datang orang Quraisy. Kalau di dalam kitab-kitab sejarah itu, dalam Barzanji saja diceritakan, seandainya orang Quraisy itu ya roh Qudamah, lihat ke arah kakinya seperti ini aja, udah nampak langsung Rasulullah. Karena mereka di atas, tempatnya nggak terlalu dalam Bapak Ibu. Mungkin kalau dalamannya nggak sampai 2 meteran, 1 meter 50 cm mungkin, lebih kurang. Kalau kita duduk nggak kena, tapi kalau kita berdiri bisa langsung naik. Itu ruangan yang ditempati Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di atasnya itu dibuat sarang laba-laba, kemudian di batu di sekitarnya itu ada merpati, induk merpati yang baru beranak. Masuk orang Quraisy. Seandainya orang Quraisy itu lihat seperti ini, sudah tamat riwayat Nabi. Disitulah kenapa sedih sekali Abu Bakar As-Siddiq, atau merasa takut, khawatir, sehingga Rasulullah SAW berkata, "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana." Kamu jangan sedih, jangan takut. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Itu Bapak Ibu kenapa dalam Al-Qur'an ciri-ciri orang soleh itu bisa kita lihat dari sejauh mana dia bersikap terhadap keadaan-keadaan yang tidak enak yang membuat dia tertekan. Bagaimana respon dia terhadap keadaan itu. Itu di situ kita bisa lihat ciri-ciri orang soleh. Ketika dia meresponnya dengan tergesa-gesa, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan kesedihan,
tanda dia belum soleh. Kenapa saya berani bilang gitu? Karena Imam Al-Ghazali dalam Ihya mengatakan demikian. Imam Al-Ghazali berargumentasi dengan firman Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah, maksudnya orang-orang yang dekat dengan Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak pernah diterpa oleh rasa takut dan oleh rasa sedih. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bawaan mereka itu selalu bahagia, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Rasulullah dalam keadaan seperti itu genting, nyantai aja ngomong, la tahzan innallaha ma'ana. Enggak usah sedih, enggak usah takut. Allah Subhanahu wa taala insyaallah bersama dengan kita. Kalau saya mungkin Bapak Ibu udah keluar kencing. Kayak film Warkop DKI kan. Ini kan lagi liburan banyak itu film Warkop DKI dalam TV kita. Udah keluar kencing itu. Wah, pasukan bawa pedang terhunus semua. Udahlah, udah menyerah. Ini saya merah putih apa? Bendera merah, bendera putih, tanda menyerah. Seperti itu kan. Udah menyerah, selesai udah. Abu Bakar sempat takut. Tapi ketika dinasihati oleh Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih kamu, Allah bersama dengan kita. Atau dalam ayat lain juga Allah mengatakan innalladzina amanu tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan istiqomah dalam keimanannya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya, turun malaikat pada diri orang itu untuk apa? Alla takhafu wa la tahzanu, untuk menjamin orang itu supaya tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sedih. Tapi kalau ada masalah yang menekan dirinya, kemudian respon yang dia berikan tidak baik, respon ketakutan, respon kesedihan, berarti orang itu masih belum sampai levelnya aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengukur diri kita ini udah dekat enggak sama Allah, tengok aja sejauh mana kita berikan respon. Hilang jabatan, udah gemetar, waduh besok saya pengangguran, kena kursi panjang. Berarti masih ada dunia dalam diri orang itu, kan gitu mudahnya, ya, mudahnya gitu. Waduh, saya nggak naik kelas, berarti masih ada motivasi lain, dia nggak bisa menghikmahi kegagalan dia itu. Di balik kegagalan dia itu ada sesuatu mungkin yang lebih hebat. Saya dulu punya sahabat, Bapak Ibu, punya sahabat, beliau itu nggak pernah gagal. Kebetulan abang kelas saya 2 tahun di atas saya, sama-sama di Ruhul Islam Anak Bangsa. Kemudian ke Mesir, ya, waktu tsunami beliau jatuh itu, karena keluarga beliau kena tsunami semua, orang Lokna kebetulan, kecuali 1 orang kakak beliau yang tinggal di Ketapang, yang lain meninggal semua, sehingga terpukul betul beliau itu. Saking terpukulnya beliau ogah-ogahan belajar sampai tinggal kelas, harus ulang 1 semester, seharusnya selesai kuliah 4 tahun, tapi dia tinggal waktu itu, jadi 5 tahun. Dan makin terpukul lagi. Kenapa? Karena dulu dari pesantren, saya kenal betul beliau, orangnya cerdas, pinter matematika, pinter bahasa asing, bukan hanya bahasa Arab, bahasa Inggris juga pinter betul. Tapi ketika itu terjadi beliau mundur down. Nah, satu hari saya diajak sama beliau ke salah seorang orang yang kita anggap sepuh di Mesir. Meskipun kalau ukuran kita di Aceh belum sepuh, usianya masih 30-an. Tapi bagi kita mahasiswa, dia yang paling sepuh waktu itu. Kita datang, kebetulan beliau waktu itu sudah S2, dan nasihat beliau itu masih saya ingat sampai sekarang. Kamu ini nggak pernah gagal masalahnya, kamu sukses terus. Allah ingin kasih kamu gagal sekali. Setelah itu beliau semangat lagi belajar terus. Jadi kata-katanya sederhana betul. Kamu itu kan harusnya banyak syukur. Dari dulu di pesantren kamu berhasil terus ranking terus. Bahkan mewakili Aceh kemana-mana. Bahasa Arab kamu bagus, bahasa Inggris kamu bagus. Kamu selalu dalam keadaan nikmat. Sekali-kali Allah kasih sama kamu gini, seharusnya banyak bersyukur. Saya berkali-kali bahkan kata dia. Akhirnya beliau itu jadi cambuk, belajar betul-betul. Sekarang menjadi orang Aceh yang cukup langka kerja di Departemen Luar Negeri, Bapak Ibu. Mungkin beberapa orang, nggak banyak orang Aceh, anak-anak, karena saya tahu betul rekrutmen di PNS di Departemen Luar Negeri itu repotnya setengah mati. Standarnya itu luar biasa, harus bisa bahasa Inggris
Bukan TOEFL 500-an, 600 tuh diminta. Tapi dia lewat waktu itu. Jadi cobaan itu ya sepintar-pintar kita menghikmahinya. Jangan kita tenggelam dengan itu. Ya tadi ciri-ciri orang yang sudah mulai dekat sama Allah, kalau dia masih ngerespon apapun yang terjadi sama dia dengan negatif, berarti dia belum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita padakan dulu pengajian kita di malam yang berbahagia ini. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan kita yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan di malam yang berbahagia ini ada manfaatnya bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.